Jadi tujuannya itu nggak cuman bisa aviari kan biasa kalau kita lihat misalnya aviarinya Irfan Hakim atau apa itu kan kita hanya lihat mereka di habitatnya gitu ya. Kalau ini bener-bener semua itu bisa interaksi dan dekat ke orang. Banyak sekali program edukasi. Jadi ada program edukasi dari bahasanya aviary scientist. Jadi dari semua hewan yang berkembang biak di sini kita simpan semua telurnya. Jadi kita satukan, mereka bisa lihat. Bahasa saya itu avian class. Jadi Funtown ini konsep saya itu kota kartun. Jadi konsepnya adalah hewan-hewan. Kita hidup di dunia hewan. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Rico di Sentral Arta Bertanya. Dan kita hari ini punya tamu spesial, tamu khusus. Masih muda tapi energik. Ya kalau masih muda energik ya. Dan beliau cukup sibuk untuk jalan-jalan di Jawa Tengah dan sekitarnya, Jogja juga. Kita kenalan langsung dengan tamu kita spesial hari ini, seorang anak muda yang punya inovasi, punya gagasan-gagasan yang mungkin lain daripada yang lain dan punya mencoba mengelola sebuah usaha yang viral dan besar. Selamat sore Mas Glenn, apa kabar? Sore. Baik. Saya panggilnya Mas aja ya? Baik. Mas Glenn. Mas Glenn ini adalah pengelola dari Ibarbo Park ya. Betul. Ibarbo Park Jogja. Jadi salah satu tempat wisata atau destinasi wisata yang dalam beberapa bulan terakhir ini atau 1 tahun terakhir ini berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi atau tujuan wisata yang banyak dituju oleh para wisatawan dalam dan mungkin luar negeri juga ya Mas? Iya, betul. Ini berada di Jalan Magelang, betul. Kilometer 14 Jetis, Catur Harjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Berarti berdekatan dengan Magelang juga ya? Iya, Ini betul. Sudah perbatasan ya? Betul. Oke. Memang menyasar tamu-tamu ini ya, yang dari Jawa Tengah, kemudian yang mungkin juga dekat dengan Borobudur ya? Betul. 5 menit dari 10 menit lah. Dari 10 menit? 10-20 menit dari Borobudur. Dari Borobudur. Jadi bisa kayak bikin ngetrip gitu ya. Betul. Dari atau ke Borobudur bisa nanti ke Ibarbo ini. Betul. Namanya Ibarbo. Ibarbo ini apa ya? Ada singkatan atau memang apa ini Mas? Kalau masalah nama sih emang nggak ada sih. Kalau cerita di baliknya Ibarbo itu apa ya tidak ada sih. Iya. Tapi mungkin ya lucu aja namanya Ibarbo gitu ya. Jadi nggak ada sih, sering ditanya juga bingung jawabnya ini. Bukan apa? Singkatan ya gitu? Bukan singkatan juga. Bukan singkatan. Kalau cerita awalnya bagaimana sebelum berdiri kemudian sampai dengan sekarang sudah launching? Sebetulnya kalau ditanya ceritanya kenapa bangun Ibarbo ini, saya ini pingin karena senang liburan ke luar negeri, lihat Disneyland, lihat yang memang di luar negeri ya, di Eropa, di Jepang, di mana. Jadi saya visi misinya itu pingin bisa menyajikan yang mungkin nggak kalah dengan mereka tapi harganya murah. Jadi kenapa Ibarbo ini berjalan karena ya memang yang kita saji ini yang nggak ada di tempat lain gitu. Jadi mungkin misalnya aviari ya ini aviari. Jadi kalau misalnya aviari di tempat lain mungkin cuma lihat-lihat aja, tapi di sini ada 2000 hewan, 2000 burung dan hampir 70% itu semua bisa interaksi. Jadi semua ini lulut. Dan memang terlatih untuk ngejar orang. Jadi kalau kita bawa makanan mereka semua datang. Dari semua hewan ya. Dari ini misalnya ini emu ya, hewan emu. Ya ini memang lulut dengan orang semua ini, ayam-ayamnya jinak gitu ya, jinak. Jadi semua bisa interaksi. Jadi tujuannya itu nggak cuman bisa aviari kan biasa kalau kita lihat misalnya aviarinya Irfan Hakim atau apa itu kan kita hanya lihat mereka di habitatnya gitu ya. Kalau ini bener-bener semua itu bisa interaksi dan dekat ke orang seperti ini. Jadi itu yang membuat jadi ada pengalaman berbeda kalau datang. Ada bahasa saya USP-nya, ada unique selling point-nya. Tapi memang ini yang coba ditawarkan dari awal bahwa para pengunjung bisa menikmati pengalaman ya, menyatu dengan yang ada di situ gitu. Betul, itu yang ya saya berprinsip harus ada yang beda dari tempat lain dan juga yang ini yang memang nggak ada di tempat lain baru
dimasukkan. Kayak aviary mungkin banyak ya. Iya. Aviary Tapi banyak, untuk interaksi yang bisa langsung. interaksi dan edukatif. Ya. Edukatif ya. Jadi buatnya pun ini ada ceritanya. Misalnya ini kolam rawa. Kolam rawa itu ya untuk unggas-unggas yang emang berkaki panjang. Emang makannya ikan, ulet gitu. Nanti ada burung unta juga misalnya di sini. Oh ini bahasanya walking birds. Jadi burung-burung yang unggas-unggas emang yang nggak terbang gitu ya. Ada segmen-segmennya sendiri. Terus nanti misalnya ini ada juga yang paruh bengkok gitu. Jadi terus ada yang satu rawa, yang satu sungai, khusus bebek semua. Jadi benar-benar tersegmen untuk edukasinya, dan semua itu dari walking birds, dari bebek, dari parrot, semua bisa interaksi dengan pengunjung. Ya, dan satu hari 2 kali kita mengadakan show. Show itu ya memang gratis untuk semua pengunjung. Oh, tidak bayar lagi? Tidak bayar lagi. Show 2 kali di jam berapa itu? Jam 11 sama jam 3 setiap jam hari. 3. Berarti ini pengunjung harus ngapalin ya? Iya, kita biasa sudah jelas jam. Jadi harapannya jam 11 masuk sampai jam 6 sore sudah padat ada pengunjungnya. Sudah ada jadwalnya, sorry. Oh, sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya, jadi jam 11 mau ini, nanti mereka bisa makan dulu, apa renang dulu, nanti jam 3 balik lagi, nanti jam 6 ada pertunjukan lagi di Kota Kartun Funtown-nya itu. Ini pertunjukannya kira-kira gini. Seperti ini ya. Untuk mereka para pengunjung ini bisa tahu agenda ini, bisa kepoin di mana? Dilihat di sosmed, bisa dilihat semua signage-nya tersebar di seluruh aviary, di seluruh taman wisatanya. Berarti dengan mudah ya akses informasi itu. Betul. Ini mulai beroperasi jam berapa sampai jam berapa tutup? Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Oke, dari tadi 2000 burung ya, kurang lebih 2000 burung. Selain burung, apakah ada hewan-hewan lain yang ini binatang? Mamalia, oke. Mamalia. Saya lihat juga ada kayak monyet apa ya tadi? Iya, itu monyet itu namanya marmoset, monyet terkecil di dunia. Marmoset. Iya, dari Brasil. Dari Brasil. Jadi semua bisa interaksi dan ada pertunjukannya gini. Berarti banyak juga hewan atau satwa yang tidak hanya dari Indonesia. Betul. Jadi kebanyakan memang kita hewannya impor. Impor tuh ya? Iya, impor. Ini banyak, lebih dari 2000 penghuni di sini untuk luasannya sampai berapa ini Mas? Untuk Ibarbo kalau keseluruhan taman wisatanya 4,3 hektar, tapi aviarinya ini sekitar 4.000 meter. 4.000 meter. Mulai aktif ini yang saya bilang marmosetnya ini. Oke. Oh, ini yang dipegang ini ya. Jadi mereka bisa interaksi saat pertunjukan, mereka bisa megang interaksi dan pengenalan. Oke. Kalau dibuka secara umum, secara besar itu mulai aktif bulan dan tahun berapa ini? Kita mulai aktif dari 2024 mungkin Mei atau Juni. Di bulan Mei ya. 2024 Mei atau Juni. Berarti hampir sudah 1 tahun gitu ya. Betul. 1 tahun. Awalnya kita buka aviary dulu, terus kita pengembangan ke Kota Kartun, terus kita barusan buka kemarin Desember Splash World. Splash World itu boleh cerita? Splash World itu kolam tapi interaktif. Jadi pakainya balon. Interaktifnya ada air mancur. Gitu. Yang disasar dari Ibarbo Park sendiri konsumen seperti apa? TKSD sih kita. Kita bener-bener junjungnya TKSD, edukasi edukatif. Edukasi edukatif, taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Betul. Biasanya mereka ini kan kalau berkunjung secara lembaga ya atau berkelompok komunitas. Adakah memang program-program khusus yang ditawarkan? Kita banyak sekali program edukasi. Jadi ada program edukasi dari bahasanya aviary scientist. Jadi dari semua hewan yang berkembang biak di sini kita simpan semua telurnya. Jadi kita satukan, mereka bisa lihat. Bahasa saya tuh avian class. Avian class itu jadi kelas avian. Jadi banyak juga dari mereka belajar tentang anatomi, belajar tentang ukuran-ukuran telurnya, dari misalnya bebek telurnya apa bedanya dengan telur ayam atau telur paruh bengkok. Itu kami buat satu in-room education. Jadi mereka belajar dulu, mereka dikasih buku, mereka bisa pulang bawa buku ini untuk mereka belajar dan ngisi di rumah. Itu kami punya program itu untuk bisa menunjang sisi edukasinya. Kalau dengan luasan 4 hektar lebih ini ya, bisa menampung berapa pengunjung Mas Glenn? Ribuan ya. Ribuan. Pada titik puncak
pasti dibutuhkan kayak fasilitas lain ya, kayak toilet atau mungkin juga tempat makan ini juga sangat penting kan. Tempat makannya kita ada ini gimana, Mas? Tempat makannya 2 kapasitas, mungkin sekitar 700 orang. Toiletnya 50 gitu. Wah, cukup memadai ya. Oke. Juga parkir juga sudah didukung. Parkirnya 1 hektar sendiri. 1 hektar sendiri ya. Oke. Jadi pastinya pada muat untuk 200 bis gitu. 200 bis. Yes. Oke. Ini pastinya ada apa ya, program-program spesial Mas dalam 1 tahun mungkin yang ditawarkan oleh Ibar Bopak pada prinsip masyarakat. saya satu sih, inovasi. Jadi kalau programnya apa, inovatif dalam wahananya. Pokoknya saya berprinsip 1 tahun harus 3 wahana baru. 3 wahana. Berarti ini terus pengembangan. Ya, ini Desember ini rencana ada wahana baru lagi di 2025 ya, Desember. yang tiketnya, tapi dengan syarat lagi tiketnya nggak naik. Jadi saya berkomitmennya pokoknya nambah wahana baru tanpa kenaikan harga tiket. Kenapa Mas punya konsep? Padahal kan pastinya nambah kos ya, Iya. untuk pembangunan dan Untuk lain-lain. menjaga ya supaya orang nggak jenuh. Jadi harus ada yang baru terus dengan harga tetap worth it. Karena saya sadar kalau di Jogja kita nggak bisa jual tiket di atas 70.000. Oke, saat ini untuk tiketnya berapa Mas? 30.000, 60.000 untuk weekday, 35, 70 untuk weekend. Jadi bedanya untuk yang 30 dan 35 hanya tiket masuk saja. Kalau yang 60 dan 70 sudah beserta 14 wahana. Jadi kalau dihitung sangat hemat, 1 wahana hanya sekitar 5.000. 5.000 dan lebih hemat beli sekalian paket itu Yes. ya, 60 atau 70 itu ya. Jadi kita sudah bebas untuk masuk ke berbagai macam wahana. Berbagai macam wahana. Oke, cukup menarik ini loh bagaimana kita melihat konsep dan pengembangan dari Ibar Bopak Jogja. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap di sini di Sentral Arta Bertanya. Sentral Arta Bertanya masih bersama Riko dan juga Mas Glenn dari Ibar Bopak Jogja. Mas, tadi kita sudah di sesi terdahulu bicara soal aviari ya. Ternyata ada selain burung ada juga tadi hewan-hewan lain, mamalia ya. Betul. Dan cukup menarik karena pengunjung bisa berinteraksi langsung. Bukan hanya memberi makan tapi ternyata bisa jalan bareng, bisa megang beberapa megang. ya. Boleh semua megang. Boleh ya? Boleh. Oke, dan semuanya. Dan ini yang tampil adalah ternyata ada apa nih? Sebutannya apa? Berarti wahana lain gitu apa sebutannya? Kota kartun. Kota kartun. Funtown. Funtown, iya. Ini kalau dilihat idenya kayak Disneyland gitu ya. Betul ya. Ini gimana Mas? Boleh cerita yang ini Mas? Jadi Funtown ini konsep saya itu kota kartun. Jadi konsepnya adalah hewan-hewan. Kita hidup di dunia hewan. Jadi dunia hewan ini saya buatnya bermacam-macam. Jadi saya buatnya misalnya nanti ada mungkin di klipnya dari gajah, dari tikus, dari marmut. Itu punya rumah sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Jadi contoh itu yang panda itu, oh ya berarti rumahnya panda. Yang satu lagi itu ada nanti jerapah. Itu jerapah lagi nge-gym, lagi treadmill gitu. Jadi saya buat masing-masing bangunan ini bener-bener seperti di dunia hewan yang secara kartun. Jadi nanti kalau misalnya rumah tikus ya pintunya kecil gitu. Oke, jadi kalau pengunjung sasarannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun ya, karena TK dan SD ini mereka bisa berimajinasi ya, bisa memikir seperti ini. Oke, Lur, jadi yang kita tampilkan memang ini adalah beberapa video dari teman-teman yang sudah sempat ke sana ya, kemudian diupload dan ternyata memang pengunjungnya cukup banyak dan banyak diminati nih. Tadi ada crazy ride.
Nih, yang ini apa ini berarti? Ini pink slide. Pink slide ini apa? Prosotan. Oh, prosotan. Ini kalau masuk sini sudah termasuk tiket lebih hemat. Oh, yang 67 itu. 60.000 termasuk tiket lebih hemat. Hanya dapat satu kali kesempatan. Iya. Oke. Kemudian yang naik hewan-hewan itu yang muter-muter? Jadi muter-muter itu tambahan lagi. Jadi kalau mereka mau muter-muter tambah lagi. Oh, ada tiket tersendiri gitu ya. Monster House rumah hantu. Konsepnya apa ya? Kalau boleh tahu yang rumah hantu di sini di Monster House ini mungkin lebih ya biasa kan rumah hantu kan mungkin rumah hantu sekolahan atau apa yang lebih mungkin lebih ekstrim ya. Kalau ini Monster House ini karena pasar kami banyak anak-anak jadi lebih yang kids friendly lah, rumah monster aja ini. Oke. Gitu. Mas Glenn, kalau dari keseluruhan sekali lagi mungkin apa yang coba ditawarkan dari Ibar Bopak ini untuk masyarakat Jawa Tengah, Jogja dan mungkin seluruh Indonesia sebagai tempat destinasi wisata? Mungkin kita berprinsipnya menyajikan yang tidak ada di tempat lain. Jadi wahana-wahananya pun walaupun mungkin terkesan simple tetap beda. Contoh saya baru buka sekitar 2 bulan lalu itu Space Legacy. Space Legacy biasa di tempat lain Space Legacy ini wahana 10 dimensi ya. Kursi kayak naik roller coaster gitu ya. Tapi yang beda adalah sebelum masuk kita sajikan edukasi dulu. Jadi ada ceritanya masuk itu kemana, mereka lagi naik roller coaster apa, yang menuju kemana. Jadi di situ ada edukasi mulai dari planet, mulai dari roket, mulai dari orang pertama ke bulan itu siapa, kita edukasinya semua lengkap. Itu untuk jadi sebelum masuk setiap tempat itu selalu ada ceritanya. Jadi itu yang mungkin mau saya junjung terus itu sisi edukasinya ini supaya tetap ada yang bisa diambil lagi kalau mereka anak-anak pulang gitu. Gitu. Jadi oleh-oleh buat mereka gitu ya. Karena biasa anak-anak kalau baca aja kan mungkin susah ya. Kalau ambil bermain itu jadi beda. Lebih mengena masuk gitu ya. Betul. Pengembangan tadi sudah ada bocoran Desember. Apalagi mungkin atau Desember. Lebih ke in-room aja sih karena mungkin sudah banyak wahana outdoornya, mau banyakin wahana yang lebih indoor. Itu jadi beberapa bulan ini kita nambahin banyak wahana indoor supaya kalau cuacanya tidak mendukung pun mereka tetap bisa ada wahana. Bisa menikmati yang ada di situ gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan Mas Glenn. Mas Glenn kan terhitung usia masih sangat muda ini, berani terjun ke dunia bisnis, kemudian wisata, apalagi sekali lagi di Jogja dan Magelang itu kan cukup ikonik dengan beberapa tempat intinya ya. Dan ini kan sesuatu yang berbeda. Apa Mas yang selain memang hobi jalan-jalan, kemudian pengen bikin juga, apa yang membuat Mas Glenn hobi berbisnis? Hobi berbisnis. Berarti selain ini ada beberapa yang lain gitu ya? Iya, emang hobi berbisnis. Oke. Jadi seneng kalau lihat orang seneng tuh. Jadi kalau sampai anak kecil gini ya di sini wah happy, saya seneng. Makanya saya nggak cuma wahana, saya banyakin show-nya. Yang saya bilang ini interaksi sama. Dan ini semuanya gratis ya, show-show seperti ini? Show-nya gratis semua. Mereka bisa menikmati gitu ya? Kayak foto-foto kayak gini ya? Ada juga ini yang paling ciri khas, show salju. Show salju? Ini setiap hari jam 2? Iya, sama jam 6.30. Jam 7 malam habis maghrib itu ya, sekitar itu ya? Oke. Mereka, saya senang kalau lihat anak kecil ini, senang. Mas, pesan buat anak-anak muda yang mungkin saat ini banyak sekali ya pengusaha-pengusaha muda atau pelaku usaha muda yang kadang-kadang mau menciptakan sesuatu yang baru tuh mereka masih maju mundur ngikut tren aja, mereka nggak berani. Ini apa Mas? Waduh, kalau untuk yang bisa bersinggungan dengan wisata ya inovatif, kreatif. Yang penting lagi eksekusi. Jangan dipikir terlalu lama. Eksekusi. Oke Mas Glenn, terima kasih banyak Mas buat ngobrol-ngobrolnya kali ini. Terima kasih. Kita jadi tahu tentang Ibar Bopak Jogja, dan tentu saja harapannya buat Anda yang saat ini lagi nonton di Sentral Arta Bertanya bisa menikmati, salah satu orang yang nanti bisa menikmati apa yang disajikan oleh Ibar Bopak Jogja. Selamat berlibur, manfaatkan waktu bersama dengan keluarga, apalagi anak-anak kita dapat asupan yang positif seperti ini ya, dan bisa menjadi kenangan dia di hari-hari ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu buat Mas Glenn dan Ibar Bopak. Terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi di konten berikutnya dengan kisah inspiratif lain, cerita yang inovatif lain, tetap di Sentral Arta Bertanya. Sampai ketemu lagi, terima kasih, saya Riko.